Ustaz? Kita akan belajar yang menyenangkan. Sebelum mengawali apapun itu, biasakan terlebih dahulu untuk berdoa. Dengarkan cerita dongeng, angkat tangan. Jangan diberi ampun. Apa itu dongeng? Cerita, ya bagus. Cerita yang seperti apa? Ada yang tahu? Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, dan sekarang kita akan belajar tentang dongeng fabel. Ya, dongeng yang ceritanya itu diperankan oleh hewan. Ada yang sudah kenal belum ini siapa? Ya, ya. Hei, kenalan dulu tuh sama anak-anak. Hai anak-anak, Kancil akan membawakan sebuah cerita. Disimak ya. Kok diam aja? Disimak ya. Ada suatu hari si Kancil berjalan-jalan di hutan. Aku sudah berada di mana ini? Ini kan ladang manusia. Ladangnya rusak. Astaga. Kamu yang rusak ya? Siapa yang rusak? Kamu, bukannya? Kami anak-anak ya, yang membuat orangan-orangan sawah. Tahu orangan sawah? Pak Tani, Kancil minta maaf ya Pak Tani ya. Karena kemarin yang merusak mentimun Pak Tani itu sebenarnya Kancil. Pak Tani. Pak Tani hanya diam saja. Hah? Kenapa ini? Kenapa kakak lengket ini? Bagus. Ada anjing pinter. Ada Pak Tani. Oke, bagus. Ada lagi? Iya, bagus. Sudah dijawab. Menceritakan lagi cerita Kancil tadi. Sekali aja, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Nah, kamu sama itu. Gini. Lagi dia. Wah, aku di mana ini? Wah, ternyata aku sudah di ladang warga. Ya, cari lagi ke hutan. Datang Pak Tani sekarang. Ayo belum. Ayo Pak Taninya marah-marah. Gimana marahnya? Siapa yang mencuri timunku? Sebentar lagi timunku akan panen. Ya, Kancil kemarin sudah memakan Pak Tani. Hah? Tidak. Siapa ini? Tolong. Apa? Kamu mau bantu aku? Aku tahu tidak. Ayu, Mesya, Eka. Kalau tepuk hebat tuh gini. Saya hebat, kamu hebat, kita hebat,
Ayu, Mesa, Eka hebat. Oke? Saya hebat, kamu hebat, kita hebat. Ayu, Mesa, Eka hebat. Nah, terima kasih Ayu, Mesa, dan Eka. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelompok 1. Akan kasih amplop. Kira-kira amplopnya ini apa isinya? Jangan kelompok 1, jangan dibuka dulu. Kelompok 5. Dah. 3. Apa? Mana tangan kanan kamu angkat? Tangan kanan mana? Tepuk tangan. Tepuk kanan. Nah, nggak boleh gini, tangannya gini. Gini. Terakhir ini yang terakhir. Hitung sampai 3. Kancil dan coba siapa satu orang yang mau menjelaskan dulu, ceritakan kembali. Judulnya Kancil dan Buaya. Terus yang kedua, Kancil menolong. Kelompok 1 kita hebat, kelompok 2 hebat. Oke, tepuk tangan semuanya. Bisa.
TPI Balista ya, TPI Balista ya. Untuk tema hari ini itu tentang menceritakan tentang dongeng anak. Model pembelajaran yang tadi saya lakukan itu saya memanfaatkan boneka tangan dan permainan puzzle. Jadi dengan boneka tangan itu menceritakan sebuah dongeng dengan bantuan media boneka tangan, itu membuat siswa itu bisa sangat antusias sekali mendengar cerita, menyimak ya. Jadi dengan permainan puzzle juga dia sangat antusias, sangat senang, terlihat sangat senang sekali dalam proses pembelajaran tadi. Dongeng yang tadi kebetulan saya sampaikan itu adalah tentang si kancil yang sudah awam untuk siswa ya. Jadi gamenya yang tadi itu juga game tapi langsung berkaitan dengan pembelajaran juga. Jadi game yang berkelanjutan gitu. Jadi mengurutkan puzzle dari gambar-gambar yang ada itu, kemudian kita berikan sebuah video, kemudian anak itu mengurutkan gambar-gambar tadi itu urutan bagaimana alur ceritanya. Nah, dari urutan gambar yang sudah diurutkan anak itu, jadi anak menceritakan kembali apa sih sebenarnya cerita yang tadi dibawakan di video tadi itu. Jadi di sini melatih anak untuk berpikir, konsentrasi, dan melatih untuk bercerita dia. Puzzle-nya semuanya 6, ada tingkatannya juga, dari puzzle yang pertama, dari yang mudah sampai yang ke-6 itu sampai yang tersulit juga. Perasaannya benar-benar saya sangat antusias sekali ya dengan adanya balista ini. Kita juga selain melakukan aksi di sini, kita juga bisa saling bertukar informasi, bertukar inovasi ya. Kita bisa melihatlah secara umum bagaimana gambaran dari sekolah ini yang tentunya mana yang baik akan kami bawa ke sekolah saya nanti. Untuk kegiatan balista kalau bisa ini berkelanjutan juga ya, supaya kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja, supaya nanti ke depannya kalau awalnya sekarang hanya satu sekolah di satu gugus, satu sekolah di satu kecamatan, mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi. Jadi bisa lebih menekankan guru itu biar lebih berinovasi lagi, biar bisa berkreativitas lagi ya dalam mengajarkan siswanya. Jadi siswa itu lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Baik Pak, terima kasih terkait dengan aksi tadi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Budi di kelas 3 terkait dengan salah satu aksi balista. Kami dari pihak sekolah, khususnya Tiang sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Timur merasa sangat antusias, semangat sekali melihat aksi dari Pak Budi. Begitu juga respon dari siswa-siswa kami sangat antusias dan tertarik sekali terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang mana tadi Pak Budi sudah menyajikan sebuah cerita rakyat. Di sana ada aksi membacanya, kemudian anak-anak diajak untuk bercerita, menceritakan kembali isi cerita rakyat itu dalam bentuk puzzle melalui game-game dan permainan. Itu sangat menarik sekali bagi siswa, sehingga ini akan menjadi awal bagi kami bagaimana kami bisa mengadopsi salah satu aksi yang dilakukan oleh Pak Budi di kelas-kelas kami yang ada di sekolah kami, sehingga pembelajaran inovatif ini bisa terus bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Ya, yang pertama kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TPI, salah satu pihak yang sangat peduli dan mau berkontribusi terhadap kemajuan literasi di sekolah-sekolah, khususnya menyasar kepada sekolah dasar, bagaimana sesuai dengan rapor pendidikan bahwa literasi, numerasi itu menjadi salah satu faktor atau komponen yang masih banyak mendapat perhatian khusus, karena dari kabupaten juga ini adalah menjadi satu masalah besar. Jadi dengan adanya TPI yang meluncurkan program Pembalista ini salah satu jawaban, salah satu solusi yang bisa kami adopsi di sekolah kami sendiri, sehingga ke depan gerakan-gerakan seperti ini bisa terus dilaksanakan. Tidak hanya tahun ini, memang tahun ini adalah tahun pertama bagi TPI untuk melaksanakan balista. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi salah satu program tetap dari TPI yang tahun pertama hanya baru bisa menyasar satu SD di tiap kecamatan.
Kemudian kami berharapnya TPI bisa mengembangkan lagi sehingga di tahun kedua atau tahun-tahun berikutnya tidak hanya menyasar satu SD di kecamatan, tetapi mungkin bisa menyasar lebih banyak lagi sehingga perkembangan literasi di sekolah jadi lebih cepat seperti itu, Pak. Jadi saya sebagai Polres Cabang Loga sangat berterima kasih sekali dengan adanya barista ini. Nah, jadi memotivasi anak-anak dan teman-teman guru yang ada di sekolah, khususnya ada di sekolah SD 2 Tinggi yang otomatis mendapat kegiatan dan dapat mengadopsi nantinya untuk kedepannya untuk belajar di sekolahnya. Nah, kalau bisa harapan kami dari Kecamatan Roga, kalau bisa ini adalah kegiatan yang sangat positif berkenaan dengan kurikulum sekarang, kurikulum IKM itu inilah yang untuk belajar sambil bermain seperti tadi yang saya saksikan itu. Nah, harapan kami khususnya untuk di Kecamatan Roga ini untuk kedepannya lebih ditingkatkan. Kalau bisa jangan, kalau sekarang kan hanya satu sekolah di kecamatan, hanya SD 2 Tinggi. Kedepannya kalau bisa kami minta pergugus. Nah, supaya teman-teman kami itu mengadopsinya lebih dekat juga sampai di gugus. Nah, gugus itu tidak harus di ketua gugus atau di Sinti, tapi SD yang berpotensi di gugus itu. Itu harapan kami khusus di Kecamatan Roga. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada TPI yang sudah melaksanakan kegiatan Balista. Balista itu adalah cermin daripada kepedulian TPI terhadap pendidikan, khususnya dalam melaksanakan dan meningkatkan kreativitas guru, juga anak-anak dalam suatu belajar yang sangat menyenangkan. Ya, bagaimana guru bisa membuat format pembelajaran yang ada guru dan siswa terjadi interaksi yang sangat menyenangkan, sehingga anak-anak ini bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tentu akhirnya menjadi cerdas seperti itu. Jadi ini salah satu upaya juga dari TPI bersama Dispora untuk membangkitkan kreativitas guru, ya, dalam rangka menciptakan model-model pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi siswa. Kedepan saya harap terus dilaksanakan. Kalau yang sekarang itu kurang lebih yang diprogramkan dalam menjadi 9 putaran, namun tidak ada yang ke-1, sehingga menjadi putaran yang ke-8 saja. Kedepannya, karena ini menyangkut masalah publikasi terhadap model-model pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, kita harap juga harus dikembangkan lebih banyak lagi. Nah, dari mulai tingkat kecamatan sekarang menjadi tingkatan gugus misalnya. Kalau kita lihat gugus tidak banyak, hanya 82-an. Bahkan mungkin ada ringkas karena regrouping 79 gugus ya di Buleleng, dan saya kira tidak waktu yang cukup dalam 1 tahun, tidak banyak juga memakan waktu, sehingga kegiatan Balista ini bisa berjalan di tahun depan menjadi lebih semarak untuk membangkitkan guru dalam meningkatkan kenyamanan belajar di sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.